Wow. Best move. Sure. Film diawali, memperkenalkan kita dengan Neil. Seorang pria parubaya, yang memiliki seorang istri bernama Nita, dan anak semata wayangnya bernama Denny. Saat musim dingin tiba, Neil bekerja sampingan sebagai pembersih salju. Sedangkan Denny anaknya bekerja di bandara. Keluarga Neil terlihat bahagia, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Karena bagi keluarga ini, kebersamaan itu yang paling penting. Suatu malam Neil menghadiri acara tahunan, yang diadakan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Neil mendapat penghargaan sebagai karyawan yang telaten, jujur dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Same road day after day. Sayangnya Denny berhalangan hadir, karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan, dan tidak bisa ditunda. Setelah pekerjaannya itu selesai, Denny bersiap-siap hendak pulang. Namun sialnya, ia malah disergap oleh dua orang penjahat bertopeng. Kid, how was your day? Kemudian, mereka memasukkannya ke dalam mobil, dan membawanya ke sebuah tempat. Namun ternyata Denny tidak sendiri, temannya yang bernama Dante, juga ikut disergap. Kemudian, mereka menyuntikkan cairan dosis tinggi, hingga membuat Denny seketika tak sadarkan diri. Kelengahan kedua penjahat ini, dimanfaatkan oleh Dante untuk kabur, dengan cara melompat dari mobil tersebut. Lalu di keesokan harinya, mereka membawa Denny duduk di sebuah taman. Mereka sengaja memasangkan Denny kacamata hitam, guna menutupi wajahnya yang kebiruan. Agar orang yang lalu lalang di tempat tersebut, mengira kalau Denny masih hidup. Padahal kenyataannya Denny sudah tewas, akibat cairan yang mereka suntikan tadi malam. Adegan beralih ke beberapa jam setelah itu. Neil yang sedang sibuk mengais salju, dikejutkan dengan kedatangan istrinya yang sembari menangis. Memberitahu perihal Denny anak mereka, yang ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Mereka menuju ke rumah sakit dengan raut wajah kosong, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah menyaksikan wajah Denny yang pucat pasi, barulah Neil sadar, bahwa putra semata wayangnya telah mati dengan cara tragis. Si dokter pun menjelaskan penyebab kematian Denny, yaitu karena overdosis barang haram. Neil yang tahu kalau anaknya bukanlah seorang pecandu, tentu meragukan diagnosa dari dokter tersebut. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. What are you gonna do? Namun dokter tidak mungkin berbohong. Dan di satu sisi, Neil juga mulai meragukan, apakah ia sudah sepenuhnya mengenal sosok Denny. Terutama ketika tidak sedang bersamanya. Beberapa hari setelah kematian Denny, Neil masih dihantui penyesalan yang mendalam. Ia merasa gagal menjadi ayah yang baik, dan menyalahkan diri sendiri atas kematian anaknya itu. Bahkan, Neil bertekad untuk mengakhiri hidupnya. Dante. I'm sorry, Alex. Namun saat hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba Dante muncul. Dante mengatakan, kalau dirinya yang menyebabkan Denny tewas, dan ia menyesali kejadian ini. Lalu Dante mulai menceritakan kronologi kematian Denny. Dimulai saat Dante mencuri satu tas berisi barang haram, milik kelompok gangster lokal. Sialnya Dante malah tertangkap, dan mulai diinterogasi sembari disiksa. Di dalam keadaan panik dan ketakutan, Dante malah menyeret nama Denny, sebagai dalang yang menyuruhnya mencuri barang haram tersebut. Padahal Denny sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai barang haram tersebut. Kelompok gangster yang murka lantas membunuh Denny, dengan cara membuatnya mati karena overdosis. Dante sendiri berhasil kabur dari maut, dan bersembunyi di gudang tersebut, selama berhari-hari sejak kematian Denny. If they find me, Neil yang sangat marah, secara refleks mencekik Dante,
sembari menanyakan siapa pelaku yang membunuh anaknya. Dante pun tanpa ragu menyebutkan nama, sekaligus alamat di mana pelaku berada. Ia bernama Speedo. Tanpa membuang waktu, Neil langsung menuju ke sebuah klub malam, tempat di mana Speedo dan kelompoknya bertransaksi. Neil masuk dengan berpura membeli barang haram dari Speedo. Kemudian, Neil dipertemukan dengan Speedo, secara empat mata di tempat yang sepi. Namun setelah bertemu, tanpa basa-basi, inilah yang dilakukan oleh Neil. Best move. Setelah puas membuat Speedo sekarat, Neil baru mengaku kalau ia adalah ayah dari Danny, pria yang Speedo habisi tempo hari. Speedo mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Lambo. Setelah mendapatkan info tersebut, Neil langsung menghabisi Speedo. Setelah itu, Neil membuang jasad Speedo dalam sungai di dekat rumahnya. Lalu di keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan Aldo, ketua kartel tertinggi di kota tersebut, yang berkedok seorang pengusaha sukses. Are you saying I should hit him? Yeah, for a start. All the answers you'll ever need are in that book. Dalam perjalanan mengantar putranya ke sekolah, Aldo mendapat kabar perihal Speedo yang telah tewas. Akan tetapi, Aldo tak begitu memusingkannya, karena Speedo hanyalah anak buahnya yang berada di level bawah. Kematian Speedo tidak akan berdampak buruk bagi bisnis haramnya. Who's Speedo? One of my employees. Adegan beralih ke Neil, yang sekembalinya ke rumah, langsung mengarah ke gudang. Untuk mempersiapkan senjata guna menghabisi Limbo, orang yang menyuruh Speedo membunuh anaknya. Istri Neil yang sampai saat ini juga masih berkabung, menumpahkan kesedihannya itu dengan botol minuman. Di keesokan harinya, Neil mendatangi sebuah butik milik Limbo, dengan berpura membeli gaun untuk istrinya. Namun Limbo memiliki firasat buruk, kalau Neil datang untuk membunuhnya. Ia berusaha meraih pistol untuk membunuh Neil lebih dulu, namun Neil lah yang justru bertindak sigap. Kemudian Neil menghajar Limbo habis-habisan, untuk membuatnya mengaku. Limbo mengaku kalau ia memang terlibat membunuh anak Neil. Tapi sebenarnya, ia juga disuruh oleh seseorang bernama Santa. Dengan membocorkan hal itu, Limbo berharap Neil mengampuninya. Namun Neil yang sudah terlanjur murka, tetap menghabisi Santa sama seperti Speedo. Beralih ke Aldo, yang saat ini sedang adu argumen dengan mantan istrinya, perihal perebutan hak asuh anak. Aldo yang sangat menyayangi putranya itu, mengancam akan melakukan cara apapun, untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Meskipun harus memakai cara kotor dan kejam. I am every single, you know what, you should be grateful. 14 days with me, and none with you. Let's see what your lawyer thinks about that. Sementara itu, Neil kini sedang mengintai Santa, pelaku ketiga yang membunuh anaknya. Dengan memakai motor pengeruk salju, Neil sengaja menghambat jalan, guna menghalangi mobil Santa. Kemudian, ia turun dari mobil dan mendekatinya. Santa mengira, Neil adalah preman yang ingin minta jatah, ia pun lantas menyodorkan sedikit uang. Sure. Seperti biasa, setelah puas menghajar, Neil mulai menginterogasi. Apakah benar Santa terlibat membunuh anaknya? Santa tidak membantah hal itu, bahkan ia juga menyebut satu nama besar, yang juga terlibat membunuh Danny. Orang itu tak lain adalah Aldo. Aldo yang seorang bos besar, tentu memiliki banyak anak buah yang bersenjata lengkap. Sementara Neil, hanyalah seorang diri dengan senjata seadanya. Neil lantas meminta bantuan temannya yang bernama Chris, yang pernah bekerja dengan almarhum ayah Aldo. Neil ingin tahu kelemahan Aldo, dan cara yang gampang untuk membunuhnya. Chris menjawab, kalau hal itu sangatlah mustahil. Karena Aldo dijaga ketat oleh anak buahnya yang bersenjata. What makes you think you can kill a man? I've killed 3 of his guys. Where'd you learn that? I read it in a crime novel.
Membunuh orang penting seperti Aldo, harus dilakukan oleh orang yang profesional. Untuk itulah Chris menyarankan, agar Neil menyewa pembunuh bayaran saja. Kematian Limbo dan Santa, sampai juga ke telinga Aldo, dan kali ini ia sangat marah. Ia mengira kalau pelakunya adalah Jack, yaitu ketua gangster yang menjadi saingan ketatnya. Jack, si ketua gangster penguasa wilayah barat, memang berambisi menguasai wilayah utara, yang menjadi wilayah kekuasaan Aldo. Aldo pun berencana ingin balas dendam, dengan cara yang sangat tidak jantan. Yaitu menugaskan anak buahnya, untuk menculik anak sematawayang Jack, yang menjadi kelemahan ketua gangster tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap anak Jack, lalu dengan tega Aldo menghabisinya. Yaitu sebagai balas dendam sekaligus peringatan keras, agar Jack tidak macam-macam lagi dengannya. Wow. Kematian anaknya sampai ke telinga Jack. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat marah. Apalagi ia tidak paham, apa yang menjadi motif Aldo membunuh anaknya, padahal mereka sudah lama tidak terlibat pertikaian. Namun apapun yang menjadi motif Aldo, itu sudah tidak lagi penting bagi Jack. Karena sekarang, giliran dirinya yang akan menuntut balas dengan cara brutal. Sementara itu, Neil berhasil menyewa jasa pembunuh bayaran, seperti yang disarankan oleh temannya yaitu Chris. Namun Neil memakai nama Chris Osman, dalam bertransaksi dengan pembunuh bayaran tersebut. Tanpa membuang waktu, si pembunuh bayaran langsung menemui Aldo. Tetapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk melapor, perihal seseorang yang menyewa jasanya, untuk membunuh si ketua gangster tersebut. Karena ternyata, pembunuh bayaran ini, adalah pembunuh bayaran setia Aldo. Ia langsung menyebut nama si penyewa jasanya, yang mengaku bernama Chris Osman. Mendengar nama itu, Aldo langsung teringat dengan bodyguard lama ayahnya, yang tak lain adalah Chris Osman. Kemudian, Aldo membawa Chris ke sebuah tempat, dengan alasan ingin memberinya pekerjaan. Aldo mengira kalau motif Chris ingin membunuhnya, adalah untuk balas dendam kepada almarhum ayahnya. Tanpa mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu, Aldo langsung membunuh Chris, yang merupakan bodyguard setia ayahnya sendiri. Singkat cerita, Neil menghadiri pemakaman Chris. Ia sangat menyesal telah memakai nama Chris, dalam bertransaksi kepada pembunuh bayaran tersebut, sehingga Chris yang harus menjadi korban. Namun dendam Neil kepada Aldo semakin dalam. Karena Aldo tidak hanya telah membunuh anaknya, tetapi juga telah membunuh sahabatnya. Aldo berniat ingin berdamai, dan meminta maaf kepada Jack, karena telah membunuh anaknya. Karena selama ini telah salah menduga, kalau Jack lah yang membunuh ketiga tangan kanannya. Sekarang Aldo sudah lega, karena pelaku sebenarnya sudah ia habisi, yaitu mantan bodyguard ayahnya sendiri. Tangan kanan Aldo menyarankan, agar Jack tidak perlu minta maaf, karena hal itu percuma saja. Menanggapi itu, Aldo langsung menghabisi tangan kanannya tersebut, karena telah dengan lancang menasehatinya. Kemudian, ia menugaskan anak buahnya, untuk menyerahkan kepala si tangan kanan kepada Jack. Yaitu sebagai simbol permintaan maaf, karena Aldo telah membunuh anak Jack. Namun Jack menanggapinya dengan mengatakan, anak harus dibayar dengan anak. Kemudian, Jack menghabisi anak buah Aldo, yang membawa kepala si tangan kanan tersebut. Kembali ke Neil, yang saat ini sedang memantau kediaman Aldo, guna mencari cara yang mudah untuk membunuhnya. Terlihat rumah Aldo dijaga ketat oleh puluhan anak buahnya. Dari kejauhan, Neil melihat stiker alamat sekolah anak Aldo, yang tertempel di pintu rumah tersebut. Anak Aldo itulah yang akan dimanfaatkan oleh Neil, untuk balas dendam kepada ketua gangster tersebut. Beralih ke sekolah anak Aldo, yang dimana anak buah Jack berusaha menculiknya, namun mereka kalah cepat dari Neil.
Mereka berusaha mengejar Neil, namun sayangnya mereka kehilangan jejak. Adegan beralih ke rumah Aldo. Petugas sekolah menjelaskan kepada ketua gangster tersebut mengenai orang yang telah menculik anaknya. Kebetulan petugas sekolah kenal dengan orang tersebut, yang tak lain adalah Neil Cosman. Ia juga menceritakan perihal anak Neil, yang belum lama ini tewas akibat overdosis. Mungkin hal itulah yang menjadi motif Neil, nekat menculik anak Aldo untuk balas dendam. Akhirnya Aldo mengetahui bahwa pelaku yang membunuh ketiga tangan kanannya bukanlah Chris Osman ataupun Jack si ketua gangster, melainkan Neil Cosman, pria tua yang sama sekali tidak Aldo kenal dan tidak berkaitan dengan semua bisnis haramnya. My father, do you? Can't take my son and not call. I'm gonna hang him from every road. I mean, they took my boy. Saat itu juga, Aldo dan semua pasukan mendatangi kediaman Neil untuk membunuhnya. Neil juga sudah mengantisipasi kedatangan mereka dengan senapan laras panjangnya. Sialnya Neil kecolongan dan berhasil dipojokkan oleh anak buah Aldo dari belakang. Ternyata anak Aldo sudah Neil serahkan kepada mantan istrinya. Ketika kelompok Aldo akan membantai Neil, tiba-tiba kelompok Jack muncul, hingga terjadilah baku tembak. Melihat banyak anak buahnya yang tewas, Aldo pun berusaha kabur dengan mobilnya. Namun dicegat oleh Neil dengan mobil saljunya. Aldo berusaha melarikan diri dengan mobil yang lain, namun kembali digagalkan oleh Neil. Aldo yang terjebak di dalam mobil tersebut, kemudian didatangi oleh Jack, yang langsung menembaknya hingga tewas. Mengetahui kalau Aldo sudah mati, Neil pun merasa dendamnya sudah terbalaskan, dan ia berniat ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun saat akan beranjak pergi, ia malah ditodong senjata oleh Jack. Ternyata Jack hanya butuh tumpangan. Akhirnya mereka berdua pergi bersama dalam perasaan lega, karena dendam masing-masing sudah terbalaskan. Lalu film pun selesai. Best move. Sure. Oh.